SD. Iya. SD pergi dari rumah. Iya. Karena? Gue udah gak di rumah. Serius ya mau ikut ya? Benar. Deal ya, ikut ya. Bismillah, Iya, insya Allah. siap. Oke. tenang. Ikut semua. Kan nih, ini gue sebenarnya. Ikut semua apa enggak ya? Gue males nih, sumpah gue belum pernah cerita di mana-mana. Secara banyak kamera gini di per podcastan gue belum pernah cerita. Tapi pegang omongan gue ya, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, lu bakal berterima kasih sama orang tua lu. Insya Allah. Kenapa sayang? Aduh, Capek amat. ya dari malam main bola. Tahu. Malam banget pulangnya. Ya, Biasa jam biasa 10. jam 10, cuman pada penasaran main lagi ya nambah. Begitu. Ya jam 11 Pintar. lewat 59. Oke. Pegel. Berubah nggak habis jam 12? Nggak. Aduh, kenapa? Aduh, nggak tahu kemarin kayak terlalu semangat main bola terus begadang kali ya. Kamu tuh lagian pakai begadang segala. Udah deh, kalau emang kamu pegel-pegel, kamu pakai ini aja. Oh, Hot and Go. Ini tuh Hot and Go dengan inovasi terbaru, Bi. Ditutupnya itu, ini tuh bisa buat pijit. Nih kalau kita buka, ini ada aplikator roll on. Enaknya kalau ada aplikatornya ini, jadi kan kalau misalnya mau dipakai tinggal oles aja, jadi nggak bikin tangan panas. Ya, selain banyak manfaatnya, dan ini kan praktis banget ya. Emang deh menurut aku ya Hot and Go tuh beda dari yang lainnya. Coba. Aroma mentanya seger, mantap sayang. Cocok banget nih buat badan aku yang lagi pegel-pegel. Iya sayang, goin pakai Hot and Go. Cara pakainya gampang banget, tinggal dipencet sampai krimnya keluar, terus oles-oles. Dan diratain pakai aplikator roll on-nya kayak gini. Nah, kalau mau mijet, tinggal pakai yang ini nih. Tuh, simple dan gak ribet. Masya Allah, enak banget sayang. Alhamdulillah berkat inovasi Hot and Go, kita bisa langsung oles dari botolnya. Jadi tangan nggak panas ya. Dan nggak ribet pakainya. Dioles go, di roll on go, dipijit go. Capek dan pegal jadi cepet hilang sayang. Nah, buat yang pada mau beli Hot and Go ini gampang banget, banyak ada di mana-mana. Ada di toko obat, ada di toko online, ada di minimarket, ada juga di apotek. Pokoknya di mana-mana ada. Dan untuk harga oke banget loh, karena cuma 25 ribuan aja. Harganya terjangkau banget sayang ya, praktis dan insya Allah banyak manfaat nih. Insya Allah nggak usah worry lagi selama ada Hot and Go, karena cuma Hot and Go yang hotnya in, langsung go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adin. Yes. Adin Abdul Hakim. Masya Allah. Nama yang indah. Bapak itu yang ngasih, Mas. Ya. Kalau Adin apa artinya? Agama. Agama. Oh, Ya. Ad-din. Ya. Oh. Cuman mungkin orang capil zaman dulu pakai H jadinya ya. Oh, Maksudnya kan iya. double D kan, A-D-D-I-N, ad-din, agama Ad-din. kan. Iya, din. Din agama iya. Iya. Jadi berarti kenapa Bapak kasih nama itu? Iya, mungkin Bapak senang dengan kata itu din ya, ad-din. Terus kalau Abdul Hakim kan si Hakim itu kan Asmaul Husna kan. Nah, di depan Asmaul Husna kan harus ada abdun, harus ada hamba. Jadi Iya, kalau Hakim ya ada jadi Abdul Hakim. harus ada Abdul. Nggak, maksudnya kenapa dikasih Adin Abdul Hakim? Abdul Hakim kan ya ini kan Asmaul Husna. Iya. Kalau Adinnya apa? Unsur apa yang membuat ayah itu mau kasih arti kan agama misalnya Iya, ya? Ya artinya agama. Kenapa sampai Bapak kasih nama? Nah, gue belum sempet nanya tuh, Mas. Serius? Masa Serius, nanya serius, sih? serius, serius. Bapak udah nggak ada. Oh, Bapak Gua dari belum umur sempet. berapa? Bapak nggak ada itu 2014 Januari. Itu waktu umur lo? Itu gue umur, berapa? Gue sekarang 34, berarti ya 25. 25 ya. Iya, Dekat sama bokap? deket. Banget? Deket. Bisa banget, tapi ada suatu part yang kayaknya gue nggak bisa mendekati sebelah situ gitu. Tapi dekat-dekat banget. Gue ke pasar tuh sering sama Bokap? Gue ke pasar, gue main pingpong, gue ke sawah, gue ke kolam, gue ngasih makan ikan, segalanya gue sama Dari bokap. kecil tapi itu? Dari kecil. Waktu lo udah gede?
Udah. Maksudnya kan lu 25 tahun sampai 25 tahun Iya, kan? Itu waktu umur 20 tuh masih bareng bokap gak? Jadi gue jadi waktu gue cerita lagi nih, baru mulai ya enggak. Gue ini selesai lulus SD udah pergi dari rumah, Mas. SD? Iya. SD pergi dari rumah? Iya. Karena? Gue udah gak di rumah. Enggak, karena memang disuruh bokap rantau atau apa? Iya. So ngerantau? Kenapa alasannya? SD? Iya, ini gue belum pernah cerita di mana-mana loh, Mas. Serius? Sumpah. Boleh nggak? Kalau nggak boleh jangan. Boleh. Oke. Kenapa? Agak Kenapa nih? berkaca-kaca. Iya, gue ini dulu masuk pesantren. Lulus SD udah masuk pesantren gue. SMP SMA udah pesantren. Jadi udah nggak di rumah. SMP SMA. SMP SMA lu udah pesantren? Iya. Tadi lu harusnya imam dong, jangan gue yang jadi imam. Nggak enak kan gue tadi. Kita tadi sholat bareng, gue yang imam. Nggak enak gitu dong. Tolong koreksi ya tadi. Enggak Mas, aman Mas. Aduh, salah gue. Nggak SMP, Gitu. oke SMP Iya. pesantren. Lulus Terus SD gue udah. lulus SD langsung pesantren kan maksudnya kan? Jadi waktu SMP lu Kelas pesantren? 1 SMP gue udah pesantren. Sampai kelas 3? Sampai kelas 3. Sampai kelas 6. Kan kelas 3 SMA. Oh oke. Iya, Berarti 6 tahun lu pesantren? Iya. Di mana bro? Di Magelang. Magelang, oke. 6 tahun ya? 6 tahun. Bahasa Arab lu oke? Enggak juga. Enggak Jadi juga. Saat itu. Saat itu? Saat itu. Enggak dipakai ya. Kenapa tadi waktu gue tanya, lu ngerantau, setelah SD lu keluar dari rumah, maksudnya nyantren gitu ya. Kenapa lu bilang, aduh ini gue gak pernah cerita ke siapapun loh. Kenapa emang gak? Ya mungkin hari gini orang akan berekspektasi lebih ketika membicarakan lulusan pesantren ya. Oh Gitu. ada perasaan. Oh. Oke. Dan gue merasa Iya, iya. ilmu gue nih nggak Ya seberapa paham. gitu. Oke. Karena itu gitu. Iya. Tapi kenapa ada sedikit gue liat kayak lu berkaca-kaca tadi? Iya. Hah? Nah ngomongin bokap jadinya kan. Oh, oke. Gue sangat berterima kasih lah dengan bokap sama bapak dan ibu gue karena sudah memasukkan gue ke pesantren. Masya Allah. Mungkin ya siapapun ya yang mendengarkan atau adik-adik siapapun. Saat ini lu dimasukin ke pesantren sama orang tua kalian, gue yakin kalian pasti tersiksa. 1000%. Gue bisa bilang gini karena ya gue pernah Lo merasakan. ngerasa ya? Pasti kalian tersiksa, pasti kalian sedih, pasti kalian nangis. Mungkin kalian ngerasa, orang tua gue jahat banget. Gue pengen di rumah, gue pengen main game, pengen tidur nyenyak. Kenapa gue disuruh pesantren yang harus bangun pagi jam 4 atau jam 3, habis itu ngaji sampai pagi, habis itu sekolah, nanti pulang sekolah ngaji lagi sampai malam, nanti harus ada hafalan ini segala macamnya. Gue yakin kalian tersiksa. Ya. Tapi pegang omongan gue ya, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, lu bakal berterima kasih sama orang tua lu. Masya Allah. Karena sudah memasukkan lu ke pesantren. Alasannya apa kalian nanti lihat sendiri deh. Banyak hal yang didapatkan ya di dalam pesantren Pasti, ya. pasti. Apa yang, coba sebutkan 2 aja yang lu ngerasa, ya Allah ini salah satunya atas izin Allah tentunya, lewat wasilah pesantren ini gue jadi kayak gini sekarang. Apa Din? Ya paling enggak gue bisa membentengi diri sendiri. Itu aja deh, nggak usah jauh-jauh Nggak usah dari jauh-jauh ya. gue harus bermanfaat sama orang lain, gue harus gue harus jago apa sih, paling enggak diri sendiri sama keluarga deh. Iya. Gitu. Teman kalau misalnya inner kita kita bisa ngasih tahu. Bokap umur 25 meninggal. Gua. Iya waktu umur, maksudnya waktu lo umur 25 ya, Iya. meninggal. Itu waktu lo udah syuting ya? Udah syuting ya, Gua 25? syuting itu udah dari zaman gua kuliah, Mas. Oh, lo kuliah di mana sih? Kuliah di Jogja. Diambil di mana? Di Universitas Islam Indonesia. UII. UII. Oh, ambil apa? Informatika. Oh, Teknik informatika. teknik informatika. Udah makin pusing kan lu pasti denger cerita gue ini anak kemana arahnya, ya enggak? Teknik informatika. Iya. Terus lo, oke, ini teknik informatika, ada main di entertainment juga, ya gitu ya. Terus lo juga anak gunung gitu ya. Ini sebenarnya lo mau apa sih? Iya gue emang seliar itu mungkin Mas ya. Kenapa lo bisa tiba-tiba bener-bener orang ngeliatnya, ih
ini sih Adin kenapa nih? Maksudnya kok tiba-tiba jadi anak gunung Iya, gitu? iya, iya. Atau memang dulu lo memang ikut pecinta alam dari kuliah? Ikut secara organisasi pecinta alam sih enggak gue. Cuman lingkungan gue semuanya anak pecinta alam. Teman-teman gue, senior oke. gue segala Oke, macam. Cuman ya jadinya memang jiwa gue untuk Berpetualang pergi-pergi ya? berpetualang gue memang seneng. Akhirnya ya termaintain situ dari zaman kuliah juga. Gue sering pergi-pergi. Bokap nyokap gue juga orangnya seneng traveling, sering pergi. Tapi Gitu. travelingnya Tapi bukan naik gunung Iya, ya. makanya. Jalan-jalan aja gitu. Gue dari kecil udah sering diajak jalan-jalan sama bapak. Lo berapa bersaudara? 2. Gue bungsu. Kakak gue cewek. Oh oke. Ya kalau misalnya keluarga udah suka hobi traveling pasti otomatis kakak lo juga suka iya, ya. iya. Nah lo mulai suka naik gunung di umur? Mulai suka naik Di waktu kuliah ya berarti ya? Di waktu kuliah ya piknik-piknik tipis lah. Akhirnya gue selesai kuliah, gue kerja, ya punya duit lah untuk jalan-jalan. Ya gue senang mengeksplor gitu. Oke kerja di mana sih lo? Nah ini selesai. Gue selesai kuliah itu ya paling enggak gue bertanggung jawab dengan sarjana yang udah dibiayai. Iya. Ya, dibiayai bapak ibu ya. Gue kerja di salah satu perusahaan di Jakarta tuh. Sempat beberapa tahun. Akhirnya gue resign. Gitu. Berapa lama lo kerja? Aduh berapa ya? Belum lama. Setahun? Lebih. Lebih. Oke. Nah akhirnya gue resign. Lo memutuskan resign karena pengen naik gunung? Enggak. Nah, gue syuting sudah mulai. Oh, udah mulai. Mulai syuting gue udah dari zaman kuliah dulu. Gua udah Dari syuting. kuliah udah syuting lo ya? Ya iklan kayak Ya kayak Boim segala macamnya, Iya. iklan, FTV, tugas-tugas akhir zaman kuliah kan banyak tuh kampus-kampus di Jogja yang tugas akhirnya bikin film film iya, pendek iya, gitu. iya. Udah sering lah gitu. Udahlah singkat cerita gue lulus, ya hampir gak lulus juga karena udah tahu duit kan, udah syuting. Tapi akhirnya gue bertanggung jawab sama kuliah, gue selesai. Habis selesai gue kerja beberapa tahun akhirnya di Jakarta. Gue kerja beberapa tahun, gue resign dengan alasan yang bagi keluarga gue, saudara-saudara gue, teman-teman gue itu alasan yang sangat bodoh. Gue resignnya. Apa? Tuh gue udah lihat pertanyaan di situ lagi. jadi gue gini, gue resign karena gue memilih untuk nemenin ibu gue di rumah, Mas. Alasan yang sangat oke sebenarnya. Kenapa Oke bilang buat sangat bodoh? lo, tapi buat teman-teman gue, keluarga gue, saudara gue waktu itu alasan yang sangat bodoh. Gue gak sepakat. Terima kasih. Dan gue yakin orang-orang di sini pasti gak sepakat juga. Betul gak sih? Terima kasih. Resign untuk nemenin ibu itu hal yang mulia banget menurut gue. Ya bapak meninggal kan. Oh iya. Bapak meninggal terus gue udah gak berpikir panjang untuk resign gak ya, tapi nanti gue kerja apa, nanti gue gimana. Gue demi Allah gue sama sekali tidak memikirkan itu. Ibu pun juga tidak menyuruh gue untuk resign. Ya. Demi Allah enggak. Tapi gue sebagai seorang anak, gue tahu nih titik kebahagiaan ibu ketika ditinggal suaminya tuh apa. Yaitu ada anaknya di sampingnya. Aduh. Lanjut. Ya kan? Bodoh gak menurut lo gue? Siapa bilang bodoh? Saat itu gue dibodoh-bodohin. Aduh enggak sih. Nah. Gue gak sepakat itu. Udah waktu itu bapak meninggal pulang. Gue balik ke Jakarta, gue ngurus perresignan itu segala macamnya lah ya. Habis itu gue sebelum gue resign, gue ketok palu sama teman-teman gue sekantor yang senior gue didudukin nih begini nih. Pas makan siang gue inget banget. Din, lu ngapain sih resign gitu? Karir lu tuh udah bagus di sini, lu nanti ini segala Jenjang macam. karir lah segala macam ya. Dan waktu itu gue juga keterima di salah satu perusahaan lain yang itu yang nggak usah disebutin lah ya. Ya. Itu Gajinya itu mungkin idaman sejuta umat waktu itu. Oh, oke. Nah, tapi sekarang juga masih sih. Gue memutuskan untuk resign. Kenapa sih Din? Lu nggak lanjut aja kerja? Ibu lu kan bisa tetap tinggal di sana. Lu mungkin nanti bisa pulang seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali gitu. Atau ibu yang pindah ke Jakarta. Nah itu juga opsi yang mereka kasih. Udahlah biarin ibu aja di rumah, lu bisa melanjutkan karir lu, masa depan lu apa segala macamnya.
gue cuma bisa diem dan senyum sambil tertunduk dengan segala macam kebodohan gue ya. Gue cuma bisa jawab, enggak, gue tetap resign. Gue bilang, ada surga yang harus gue jaga. Itu konyol sih mas, buat mereka itu konyol. Tapi cuma kata-kata itu yang bisa keluar dari mulut gue. Gue sudah nggak bisa berargumen alasan, nggak bisa. Nggak tahu gue keluar kata-kata itu gimana. Habis itu mereka langsung kayak, ya udah deh, pulang sana, pulang, udah pulang, resign, udah pulang, udah nggak bisa dikasih tahu. Ya terserah lu. Ya mungkin nggak tahu ya, sebagian mungkin menganggap itu hal yang seperti yang lo bilang tadi, mereka menganggap lo bodoh lah atau apa. Tapi itu gue jujur ya, gue sempat mau nangis loh gara-gara lo ngomong kayak gitu tuh. Itu hal yang mulia banget sih, Din. Hal yang mulia banget. Mungkin nyokap gue kan tinggal sama gue. Iya. Ya nyokap sama bokap. Sekarang kan. masih tinggal. Iya, karena kan bokap udah pensiun, gue minta tolong bokap sama nyokap tinggal sama gue. Nyokap nggak mau, karena kalau dibilang nyokap, kalau kamu udah nikah, mama nggak mau, kamu benar-benar harus hidup sama keluarga kamu. Kalau mau ini ya mama paling jadi tetangga kamu atau gimana. Itu opsi yang baik juga sebenarnya. Tapi gue nggak tahu kenapa ya, gue tuh masih belum, ya sampai sekarang bahkan mau kita ngelakukan apapun kita nggak bisa menggantikan jasa nyokap dan bokap. Sampai kapanpun kita akan jadi anak kecilnya mereka. Betul. Dan kita mau lo ngelakuin kasih istana segunung apapun juga dan emas sebanyak apapun juga, segunung apapun emas itu nggak akan bisa menggantikan jasa orang tua gitu loh. Jadi gue minta banget, maaf Pak, tolong tinggal di rumah Inu gitu ya, di rumah gue maksudnya gitu, bareng-bareng lah kita gitu. Dan ya itu dia, bahasanya gini loh. Kita tuh banyak banget beberapa nih. Ini yang ngomong Ustadz juga ya. Yang ngomong Ustadz bukan gue nih. Ustadz bilang kayak gini. Kalian tuh kenapa ya sering banget kejar-kejar ahli ilmu mungkin ya, mungkin Ustadz gitu, minta doa dari mereka gitu ya. Minta didoakan. Sedangkan orang yang paling mungkin diijabah doa kalian ada di rumah kalian gitu loh. Yang kalian mungkin gampang banget diampuni dosa-dosa kalian ada di rumah kalian. Kok kalian jauh-jauh pergi sampai keluar kota, sampai keluar mungkin jauh tempatnya. Itu kan dalam banget, Din. Dalam banget. Waduh, itu gue benar-benar yang iya ya, kok. Maksudnya nggak ada maksud gue nggak ada masalah kita juga ke para ustadz. Kita minta doa ahli ilmu ya, yang mereka mungkin insya Allah akan mendoakan kita juga dengan baik, dengan tulus juga insya Allah. Tapi yang paling dekat kenapa nggak ada yang dekat dulu gitu loh. Nah artinya itu yang lo lakukan mulia banget gitu loh. Belum selesai tuh mas, belum selesai. Oh belum, terus? Resign nih, gue pulang ke rumah. Gue pulang ke rumah, udah sampai rumah sehari, 2 hari, 3 hari gue lupa deh. Gue sholat jamaah kan sama ibu kan. Gue sholat jamaah sama ibu, selesai salam, udah berdoa, ibu di belakang gue. Ini nggak pernahnya nih. Ya kan, ya udah selesai berdoa biasa lah ya, salim cuma. Tahu ibu gue tuh meluk gue dari belakang mas, meluk gue dari belakang. Ini apaan sih? Nggak pernah nih, begini nggak pernah nih. Meluk gue dari belakang. Di sini kan kepala dia, kan gue lagi berdoa ini. Meluk gue dari belakang, kalau nggak di sini lah kepala ibu gue tuh. Gue dipeluk terus, apa sih bu gitu. Ibu bilang apa coba? Makasih ya udah pulang. Aduh. Lo ketawa tuh dia nangis sebenarnya nih. Coba berarti bener kan apa hati yang gue dengarkan ya kebahagiaan seorang ibu ketika sudah nggak ada suaminya ya ada anaknya paling nggak di sebelahnya. Iya. Bener ya? Aduh. Gitu mas. Wes. Gitu deh. Bentar, tahan dulu. Bercanda dulu deh. Gua males nih, sumpah gue belum pernah cerita di mana-mana secara banyak kamera gini di per podcastan gue belum pernah cerita. Aduh.
Subuh. Itu juga mungkin ya gue secinta itu sama ibu gue sama bapak gue karena gue ngerasa gue dari kecil sudah nggak bersama mereka. Dari lulus SD kan gue udah pergi ya, otomatis intensitas gue untuk bertemu mereka setiap hari sudah berkurang kan, nggak kayak anak pada umumnya yang SMP, SMA, mungkin kuliah masih serumah sama orang tua. Ya gue tidak merasakan itu karena gue dari lulus SD udah pergi gua. Makanya ketika bapak gua udah nggak ada, nggak bisa nih. Ibu harus dalam genggaman gua. Maksudnya lu jaga ini Iya, gitu ya. meskipun gue sekarang aktivitasnya gue banyak program traveling ke sana kemari, syuting di luar pulau apapun itu, gue pulang kelar syuting kerja apapun itu film semuanya, ya gue pulang ke rumah ke Purworejo ke rumah nyokap. Makanya gue sengaja nggak ngambil tempat tinggal di Jakarta, entah itu apa, entah itu rumah, apartemen segala macam. Gue memang sengaja nggak tinggal di Jakarta, pulang ya ke rumah ibu gue di Purworejo. Masya Allah. Oke, tapi alasan ibu nggak mau ke Jakarta kenapa, Din? Iya, ya orang tua lah ya, banyak alasan. Iya Ya, sih, maksudnya bener sih. Lebih mau Lebih gimana nyaman. pun juga tetap nyaman di rumahnya. Betul sih. Dan betul ibu sih. juga ada aktivitas sih di rumah gitu. Iya. Nyokap gua tuh aslinya sebenarnya tinggalnya di Jakarta. Waktu bokap di Aceh, di Aceh kan. Tapi alhamdulillah ketika bokap pensiun akhirnya gua minta tolong untuk ke Jakarta lah biar bareng-bareng. Nyokap gua kan stroke sebelah kanannya. Ya saking maksudnya bahasanya nanti nggak tahu deh kalau lo nikah ya. Iya. Mungkin bisa jadi nyokap lo, udah Din kamu tuh tinggal sama istrimu gitu loh. Mungkin bisa jadi. Pernah ditanya nggak? Memang begitu. Betul kan? Memang begitu. Itu apa? Lo ngomong apa sama nyokap waktu nyokap bilang lo kalau Iya, gitu? ibu yang minta deh. Makanya iya kalau misalnya gue nikah nanti gue punya istri ya mungkin ini kalau didengerin banyak orang gue yakin akan banyak pro kontra lah. Yang tinggal sama mertua, yang tinggal sama itu. Nah itu nanti bakal gue lakukan mas. Karena itu ibu juga yang minta. Oh tetap lo lakuin berarti ya? Insya Allah. Semoga doain gue ya bisa mampu berbagi rasa cinta, kasih sayang dengan permaisuri dan bidadari gue. Masya Allah. Gue tahu gue udah banyak referensi baca lah segala macam itu akan menimbulkan ini itu segala macam gue tahu. Tapi izinkan gue semoga bisa memilih itu dengan baik-baik saja. Memilih itu maksudnya nyokap nggak di rumah lo lagi berarti kan? Oh di tempat. Oh tetap di rumah lo berarti? Iya, di rumah ibu. Di situ. Jadi bareng. Berarti lo memang udah ada ketika lo mau menikah atau serius sama seorang kan udah pasti lo kasih tahu kan ke dia. Iya. Nanti kamu tinggal sama ibuku ya. Iya. Dan itu memang yang gue sampaikan juga sama Shiren waktu itu bahwa aku pasti bareng sama mama papaku gitu. Dan Mbak Shiren mau? Alhamdulillah mau. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak, terima kasih. Gue ada teman, semoga bisa menguatkan. Tapi memang Masya Allahnya dan Alhamdulillah atas izin Allah nyokap dan bokap tuh tipe orang yang sangat tidak mau mencampuri urusan keluarga. Jadi artinya ketika gue sama Shiren ada diskusi ataupun ada hal yang memang gue harus selesaikan, itu bokap nyokap gak pernah sama sekali yang bahasanya interupsi atau ikut campur, malah nggak mau tahu kadang-kadang gitu. Itu Masya Allah. Makanya gue bilang tadi ini pasti ada pro kontra. Pasti Karena ada. Gitu. Dan kita nggak bisa pungkiri ada beberapa yang memang ya ini gue nggak menuju siapapun, cuman memang fakta yang ada yang mencampuri urusan rumah tangga anaknya itu ada tuh Din. Nah itu yang jadi agak disayangkan juga sih ya kalau menurut gue. Kalau minta masukan atau saran sih nggak ada masalah sih menurut gue ya. Apalagi kan nyokap bokap lebih lama kan, pengalaman pernikahannya tuh lebih lama. Sedangkan kita baru seumur jagung kan, betul. Ya sebentar lah. Oke Dan kita nggak usah ngomong ibu dulu, ini gue baper jadi. Astagfirullahaladzim. Oke Din, nih kita soal ini jiwa-jiwa petualang itu lo bangun masjid sama nyari durian keliling Indonesia. Oh iya. Maksudnya lo di satu daerah lo bangun masjid atau gimana, Din? Iya, jadi itu dua program yang berbeda sih Mas. Oh itu program ya? Nah program. Jadi gue ada program namanya Jelajah Masjid Nusantara. Itu adalah gue nyari tempat-tempat di judulnya aja udah jelajah ya, otomatis kan ke pelosok Indonesia, tempat-tempat tertinggal yang membutuhkan masjid atau masjidnya sudah
mohon maaf sudah sangat tidak layak, Iya, sudah berbahaya, udah reot segala macamnya, tidak layak untuk beribadah. Nah gue renovasi, terus gue bangun gitu di pelosok Indonesia dan itu masih sangat banyak banget ya. Ada yang paling unik gak menurut lo ketika lo ikut program ini? Semuanya unik sih mas, semuanya unik. Bahkan ada, nah di tempat yang gue datangin itu pasti 90% tuh sama yang terjadi, tidak ada listrik, tidak ada air bersih, sekolah juga susah aksesnya. Terus karena tempat ibadah gue fokusnya masjid, ya masjidnya tidak layak gitu. Itu sangat banyak. Daerah mana Din? Hari itu? Nah gue sudah ke NTT, gue Sulawesi, hampir semuanya sepertinya. Sulawesi gue udah, ke Mentawai gue udah, ke pokoknya banyak. NTT sama Sulawesi itu banyak. NTT ke timur, juga ya? timur NTT banyak gitu. Dan itu masyarakatnya masih sangat membutuhkan masjid. Gitu ya, itu nggak, di situ nggak ada air, nggak ada listrik gitu, pasti sama. Lo NTT-nya di mana sih Din? Kemarin gua di Poco Dedeng namanya. Poco Dedeng itu masih Manggarai Barat. Nah di situ Indah gak Din? Wah indah banget. Indah banget ya? Indah banget. Masya Allah ya. Itu gua naik, lupa gua berapa NBPL. Nah di situ nggak ada air mas. Gue setiap hari gua ngambil air. Kalau kata warga, gue niruin warga ya, bukan gue bikin nama sendiri. Ayo mas ngambil air di neraka katanya. Hah? Kenapa? Ya gue pas pertama datang, gue mau ke toilet, ke toilet itu toilet mas, airnya nggak ada mas, maaf. Kita harus ambil air dulu di jurang neraka gitu. Oh jurang neraka. Gue kan nggak percaya kan. Gimana emang? Ayo nanti ke sana. Gue turun mas ke bawah, itu memang desanya tuh kayak tebing gitu, lereng. Nah si airnya, mata airnya itu turun jauh ke bawah di dasar mata air tuh. Kalau nggak salah tuh sekali jalan turun ini 1,5 jam lah. Berarti kalau gue 2 kali naik turun ya lebih dari 3 jam. Karena naik pasti akan lebih lama kan. Iya. Nah itu setiap hari warga sana itu ngambil air di situ untuk mencuci sama untuk minum. Nah gue di situ kalau nggak salah 5 hari ya, gue mending nggak mandi dong. 5 hari nggak mandi? Iya sayang kan, mending buat minum. Iya sikat gigi sama minum gitu. Iya. Dan itu sejauh itu, dan itu warga di situ. Berapa jaraknya kalau misalnya naik turun itu? Aduh berapa ya mas, nggak tahu deh pokoknya. Berjam-jam gitu maksudnya? Nggak, itu sekali jalan turun 1,5 jaman lah sekitar itu. Ya, tapi kalau harus balik ke atas lagi. Iya, berarti hampir makanya. 3 jaman lebih lah. Makanya lo gak mau mandi kan maksudnya? Iya, sayang juga, keringetan juga habis mandi kan. Dan begitu. Jadi warga di situ setiap pagi dan sore 2 kali mereka ke situ. Pernah dibikinin ini solar panel buat naikin air. Cuman ya itu bantuan dari mana gua nggak tahu. Solar panelnya besar dan rusak. Untuk maintenance kan puluhan juta juga. Mesinnya apanya itu, akhirnya ya mangkrak, nggak dibenerin, ya udah akhirnya manual lagi warga ini. Oh alah. Nah masjid yang dibikin di situ ya qadarullah, alhamdulillah. Kaf ngedengerin nih apa kata gue, ikutan. Mas ikut dong, itu kita bikin masjid di situ, smart masjid dia bilang. Ya udah, didesain segala macamnya. Karena di situ susah air ya, atapnya dibikin miring biar kalau hujan langsung bisa menampung air, dibikin tandon gitu. Nah gitu, terus karena di situ udaranya cuacanya panas banget, ya dibikin roster yang banyak airnya. Wah keren deh pokoknya. Dan di situ waktu peresmian masjid jadi, alhamdulillah banyak ini ya pejabat-pejabat yang datang katanya, wah ini bangunan termegah di sini. Apalagi tempat ibadah. Wah, keren banget, semua nggak nyangka di ketinggian gitu, di kampung banget. Ada bangunannya seperti itu. Masya Allah. Boleh tahu nggak biaya berapa sih waktu untuk bangun masjid itu? Jadi masing-masing lokasi itu nggak yang beda. Yang tadi yang termegah itu yang kata mereka. Kayaknya 400-an sekian. 400-an ya. Nah tapi tiap lokasi itu beda mas. Jadi kalau semen kan di sini mungkin 49.000 atau 48.000 ya satu sak lah standar di kota yang gampang akses. Nah di lokasi itu mahal sampai lokasi semen itu bisa 120 mas. Iya satu pasti sak. akses 120, 150 gitu. Ongkosnya yang mahal, jadi materialnya semakin mahal gitu. Menarik ya. Nah itu soal masjid tadi lo bilang kan. Kalau nyari durian ini maksudnya apa? Nah itu program lain lagi. Oh ini program juga? Program juga, judulnya Eksplorasi Durian Nusantara.
Apa itu maksudnya? Jadi gue cari varietas durian lokal Indonesia yang terbaik. Oke. Selama ini kan pasti lo tahu cuma montong, musangking, duri hitam, blackthorn, oci kan itu dari luar. Luar. Tapi montong kita lokal ada. Iya, dari Parigi. Palu kan? Iya. Iya. Nah, Palu ya semua orang Taunya Palu. Iya, orang sana kalau Parigi. Justru orang kalau dibilang, "Oh, ini bukan montong Palu, ini montong Parigi." gitu. Mereka pasti berdebat karena lebih banyak di Parigi montong terbaik. Bahkan sudah diakui bahwa montong yang ada di Parigi, Sulawesi Tengah itu sudah sama, bahkan bisa dikatakan ada yang bilang lebih baik dari montongnya Thailand sendiri. Oh ya? Thailand sendiri yang bilang. Thailand sendiri. Karena di Parigi itu montongnya sudah diekspor ke China juga. Gitu. Jadi montong di sana udah terbaik deh di Parigi itu. Nah, itu kan montong kan buah dari Thailand ya. Ya. Montong Thailand, musangking Malaysia, blackthorn juga Malaysia. Itu durian-durian premium saat ini yang ada di store-store Indonesia. Semua orang pasti tahu itu. Aman. Nah, gue nyari varietas durian lokal nih, lokal yang asli Indonesia yang terbaik. Gue cari, gue data, punya siapa, kebunnya di mana, pohonnya yang mana, biar nggak nilawakola kan, biar nggak katanya ya nggak. Gue cari sampai di bawah pohonnya, maksudnya gue kesana ya kalau pas musim beneran, gue bisa buktiin, soheh lah ya, nih pohonnya, nih buahnya, seperti apa performanya. Kalau gue bilang bagus ya bagus. Kalau misalnya banyak yang bagus, gue kontesin nih, kontesin misalnya di Aceh nih, di Aceh kemarin gue di Aceh. Itu banyak banget durian enak. Durian itu kan sekali lagi lokal pride, Mas. Betul. Pasti oh durian Jawa Tengah enak, pasti semua orang bilang. Oh durian Aceh enak, durian Kalimantan enak, durian Bali enak, durian itu lokal pride. Semua orang pasti akan membanggakan durian dari lokasinya masing-masing. Nah, untuk biar tetap fair ya, gue bikin kontes nih, misal di Aceh. Udah keluarin semua durian jagoan kalian, kita kontesin. Ya kayak burung lah. Mana yang kicaunya paling bagus ya kita fair dong. Semua denger dia suaranya paling merdu. Durian pun begitu. Kita kontesin tuh ratusan, waktu itu di Aceh kemarin 115 peserta durian. Kebayang gak lo? Gue cobain semua itu, Mas. Gak mungkin. Ada videonya. 115 durian. Iya. Satu-satu tapi colek doang kan? Oh enggak boleh. Lomba durian gak boleh asal colek doang. Harus digigit, dirasakan teksturnya. Iya, tapi maksud gue udah kan? Iya. Bukan lo sampai habis bijinya keluar gitu kan? Iya, setengah biji oke lah. Setengah ini, misalnya ini satu biji nih segini nih. 150 durian. Serius. Jadi jurinya ada gua dari Jakarta. Salam enggak lo? Alhamdulillah enggak. Jadi jurinya ada gua, ada Mas Sigit, ada yang dari Malaysia itu ada 2. Namanya Lindsay, cewek. Dia orang dari Amerika. Dia orang Amerika. Lindsay Tapi Lohan, kan? Bukan. Beda. Siapa? Namanya Lindsay Gasik, ada Instagramnya. Oh, ada. Di Instagramnya tulisannya Durian Writer. Dia orang Amerika, tapi dia lebih paham. Amerika unik ya? Orang Amerika, tapi dia lebih paham durian dari kita semua orang Indonesia. Lucu nggak? Serius. Serta aja di Instagram Lindsay Gasik. Dia gue datengin untuk ya biar gue nggak kaleng-kaleng dong penjuriannya. Kalau gue bisa jadi sangat subjektif kan. Kalau dia sudah durian apapun di seluruh Asia dia udah coba, ibaratnya gitu. Nah, yang dari Malaysia ada 2, dari Amerika dia dan temannya ada 3, yang dari Indonesia gua 1 sama Pak Catur 1 lagi. 5 atau 6 gitu jurinya. Ya udah. Gue cobain tuh seharian 115 durian, Mas. Berapa lama? Dibagi 2 hari. Iya, itu dia. Yang pertama enggak. Gitu. Yang pertama 70-an orang, yang ya 70-an peserta, yang kedua 50 orang. Nah, jadi 2 hari. Oke, Aceh. Maksudnya durian Aceh itu ada berbeda-beda emang? Top lah durian Aceh. Ini mohon gue tanpa bermaksud untuk mendiskreditkan lokasi lain ya, daerah-daerah enggak. Cuman yang kemarin gue baru kontes dari Aceh begitu. Banyak varietas bagus yang enak di Aceh. Gitu. Ibaratnya lu di pinggir jalan merem aja ambil durian, enak gitu. Itu kalau gue lihat foto-fotonya semua lu kalau makan durian kan pasti lu lihat tampilan utamanya kan pertama kali first impression kan pasti yang menor ya, yang kuningnya nyala, yang gradasi ada ke orange, yang kinclong. Aduh jangan ini dong dilapin dulu. Nah itu Mas, itu udah Masya Allah nih.
Nah, salah ya? Nah, durian itu dari 115 itu akhirnya ketemu lah. Dari 115 itu untuk mengerucutkan jadi 50 besar, 30 besar itu gue udah pusing, Mas. Karena semuanya enak. Kebayang gak lo? Semuanya enak. Makan durian aja tapi ya waktu di Aceh. Makan durian. Nggak pakai pulut. Ya itu untuk cemilan lah, untuk misalnya malam gitu. Cuman kalau pas penilaian, iya nggak ada yang salah dong. Cemilannya salah satu ya nggak. Gue udah kayak bapak-bapak ya. Berhasil gue. Oke, kalau misal durian nih ya di Indonesia menurut lu yang paling enak gimana? Nah itu dia, setiap ini punya keunikannya masing-masing. Enggak, pasti ada. Ada. Oke, mana? Gua paling suka adalah durian yang di Aceh kemarin yang juara. Jangan durian di Aceh, maksudnya durian Aceh. Kan lu udah beberapa kota kan? Iya. Itu yang paling enak kota mana? Daerah mana? Tetap gua Aceh. Aceh Jaya. Oh. Di situ ada durian namanya King Lobster. King Lobster. Itu baru juara 2, Mas. Belum pernah. Serius, Aku Mas. mendengar. Nah, gue belum selesai ya. Tadi tujuan gue mencari durian untuk apa? Gue data pohonnya, setelah itu gue perbanyak pohonnya. Memang harus dikenalkan dulu. Dan itu pohon-pohon durian yang enak itu mirisnya adalah cuma satu pohon, Mas. Dan itu pohonnya di hutan. Pohon-pohon purba yang udah gede banget ratusan tahun. Itu cuma ada satu pohon. Misalnya gue nyebut King Lobster nih. King Lobster yang sudah produksi baru satu pohon. Kebayang gak kalau si pohon ini punah? Iya, kesambar petir lah, ditebang orang lah. Karena banyak kepercayaan di lokasi-lokasi tertentu kalau di dalam rumahnya ada pohon durian, itu bisa hoki. Di masing-masing daerah. Itu kan bahaya buat pohon duriannya kan. Orang akan ditebang dong pohon-pohon durian yang gede itu untuk dijadikan part dari rumahnya itu. Nah itu yang bahaya. Nah kenapa gue cari durian-durian terbaik? Ya untuk gue cari yang beneran mana sih. Masa iya kita kalah sama musangking terus, sama montong terus, blackthorn terus. Nih Indonesia harus ada nih ya kan. Ya gue carilah begitu dengan tim eksplorasi durian Nusantara bersama Durian Traveler ya. Mas Wisnu tahu lah, sering pasti makan di situ. Durian Di Bintaro ya? Ya. Pesan. Aman. Iya di situ. Ya gue data, gue cari. Ya gue ajukan ke Kementerian Pertanian. Sama semuanya kita perbanyak. Itu kan menolong petani juga. Dan untuk... Enggak, lo perbanyak apanya? Ditanam. Pohonnya? Iya. Enggak, King Lobster kan cuma satu pohon tadi. Iya. Itu gimana cara perbanyaknya? Kan dia berbuah. Bijinya ditanam. Oh bijinya. Iya. Oke, terus diperbanyak lah, ditanam terus gimana? Iya, diperbanyak begitu. Semangat. Dari Shibu. Gitu Mas. Jadi banyak. Jadi di unggulan Aceh tuh banyak. Ada rencong emas. Ada Mas Ajay. Ada Blue Sky. Ada Jalu. Apa ini? Kalau gue liatin nanti. Aku tidak pernah mendengar. Itu warnanya menor semua. Coba dong dikasih lihat editor. Iya, kita lihat video-videonya. Iya. Mana tuh King Ajay? King Ajay apa? Di sini belum ada, masih belum ada. Belum, sebentar lagi tayang. Kan gue bikin tayangan. Oh, tayangannya. Di mana tuh tayangannya? Nanti di Eksplorasi Durian Nusantara. Kapan tayang? Iya, gak tuh gue kabarin lah. Kabarin ya. Jadi gue udah ada episode Aceh, Kepulauan Riau. Enggak, tayangnya di program TV atau bukan? Atau di YouTube loh? Di YouTube Eksplorasi Durian Nusantara sama nanti Nat Geo di National Geographic Indonesia. Wih. Gokil gak? National Geographic ya. Jadi memang durian tuh buah so internasional. Yes. Sorry gak kaleng-kaleng program gue. Iya gak main dong. Masya Allah. Tapi lo tahu durian bawor gak? Tahu. Itu juga enak loh bro menurut gue. Nah nih durian bawor ini gue sedikit meluruskan ya. Bandel dia tuh. Iya. Oh Bangor. Bangor, aduh. Maaf gak connect. Aduh, jauh Pak. Iya, dia sebenarnya bawor itu orang mengenalnya selama ini buah dari Banyumas. Karena memang banyak dibudidayakan di sana. Sekitaran situlah. Padahal bawor ini adalah dia satu kampung sama montong. Sebenarnya dia dari Thailand. Hah? Bawor itu, baru tahu kan? Baru tahu? Iya. Terus kenapa di Banyumas? Nah, karena banyak orang yang salah kaprah lah. Memang sangat banyak bawor di Banyumas dibudidayakan. Padahal itu sebenarnya dari Thailand.
Oh gitu. Iya. Berarti nggak satu lokal dong, bro? Bukan, itu introduksi dari luar. Hah? Kalau montong Parigi? Montong kan produk Thailand. Ditanam di Parigi, ya montong Parigi. Tapi kan aslinya nih, kita berbicara aslinya nih. Aslinya gitu ini maksudnya lokal Thailand. Kalau gue berbicara lokal Indonesia yang gue sebutin tadi, ada King Lobster, ada Bantal Mas yang Mas Ajay, ada Rencong Mas, ada Jalu, ada Blue Sky. Oke. Itu juga ajib-ajib ya berarti. Kalau King Lobster berarti paling oke tuh menurut lo? Sampai saat ini? Buat gue. Sampai saat ini ya? Juara 2 dia. Ada juara 1 namanya. Siapa? Juara 1 namanya, kalau gue gak salah sebut kemarin namanya Citong namanya. Orang sana ngasih nama itu. Citong? Iya. Oh. Sama Mas Ajay. Mas Ajay juara tahun lalu. Oh juara tahun lalu Mas Ajay? Tahun yang sekarang ini ada Citong sama King Lobster itu nomor 2. Oh. King Lobster. Terus Citong ya. Mau dong Citong. Nah itu juga pohonnya baru 1 Mas. Makanya kita perbanyak. Nah kita kan ya biar petani-petani lokal tuh semangat bahwa ini tuh lokal pride tempat lu tuh. Iya. Berani loh untuk ngelawan Musangking, Blackthorn, Montong meskipun perlu PR bertahun-tahun. Apa yang membuat kita kalah secara ini sama Malaysia, durian Malaysia? Kenapa sih? Malaysia itu untuk bisa mengenalkan Musangking sampai sekarang kita tahu itu butuh waktu dari 30 sampai 40 tahun Mas. Untuk mengenalkan itu. Begitu apa yang mereka lakukan Din? Ya awalnya mereka uji adaptasi, uji adaptif. Kan nggak mungkin misalnya nih gue punya durian di katakanlah Purworejo. Belum tentu durian Purworejo yang gue punya bisa adaptif ditanam di Jakarta. Atau ditanam di Bali. Atau ditanam di Sulawesi. Nah itu namanya uji adaptif. Step-step si Musangking ini banyak selain dari uji adaptif itu. Terus kualitas buah, ketahanan buah untuk dikeluarkan ekspor. Misalnya dia jatuh hari ini untuk sampai di Jakarta atau untuk sampai di negara lain 2-3 hari ke depan masih aman nggak nih? Gitu. Udah belenyek apa belum? Nah untuk melalui itu banyak tahapannya. Dan di negaranya sendiri pun di Malaysia harus dikenalkan dulu. Harus pohonnya yang gue bilang tadi, pohonnya diperbanyak. Kan gak mungkin dia bisa mengekspor kalau pohonnya gak diperbanyak. Iya betul. Untuk mencukupi negara sendiri aja gak cukup kan. Betul, bagaimana caranya untuk bisa mencukupi Indonesia, Thailand, Myanmar, Vietnam. Ya harus diperbanyak. Dan itu bukan PR setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun. Puluhan tahun ya. Mereka cara promonya ada yang lo pelajari gak? Maksudnya sampai mereka tuh kan itu tadi dikenalkan dulu di negaranya sampai bener-bener bahasanya Iya. Meledak di negara sendiri. Iya. Otomatis kalau keluar juga orang setidaknya denger ya. Betul. Sekarang siapa yang nggak tahu durian premium zaman sekarang Musangking? Iya. Ngeri sih. Gitu. Gue waktu itu Musangking itu pertama kali makan di tempat kalau gue nggak salah di Mas Primus waktu itu. Di rumah Mas Primus lagi ada kajian di situ. Dia bilang, nih durian enak banget, nggak ngegas nih di perut lo makan. Musangking. Gue bilang, ini apanya musang nih, gue bilang gitu. Ternyata waktu dicoba, ya Allah enaknya. Sebelum Musangking, ada lagi Musang Queen Mas. Queen? Karena King pasti butuh Queen. Wow. Ya serius, itu dari Malaysia juga. Justru sebelum Musangking meledak, Musang Queen duluan. Terus bagaimana kabar si Queen ini? Ada, masih banyak. Jadi secara rasa kalau Musangking itu pahitnya lebih kenceng ya nggak? Lebih kerasa di lidahnya. Nakal tapi nggak tahu gue kalau Queen. Kalau Musang Queen lebih lembut, lebih kalem. Pahitnya. Lebih kalem ya? Iya. Nggak berisik berarti ya? Nggak. Aduh. Gitu deh Mas. Kalau montong kan manis doang nih. Manis doang, gede. Nah, bijinya kecil. Betul. Yang ngenyangin sih. Ya, betul. Nah karakter montong itu mirip kayak King Lobster. Tapi King Lobster, waduh. Enak banget Mas. Aceh Jaya. Serius gue gak bohong. Aduh, gue bentar lagi mau ke Aceh Bang nih. Bulan berapa sih launching? Itu? Jadi gitulah misi gue nyari durian tuh ada arahnya. Gue pengen membangkitkan masa ya kita kalah. Secara geografis kan Indonesia gede banget. Iya.
mohon maaf, negara-negara tetangga kita Asia itu tidak sebesar kita, tanahnya, kepulauannya. Sementara musim durian dari Sabang sampai Merauke itu nggak putus. That's why banyak store durian walaupun di sini nggak musim ada terus kan. Bentar, gue mau tanya yang itu. Maksudnya kalau yang dia musimannya itu bukan satu musim semua ya? Bukan ya? Gue ngomongin Indonesia nih ya. Iya Indonesia. Musim Aceh turun ke Jambi, Lampung, Palembang, semuanya geser ke Banten, Jawa Barat. Enggak, maksudnya beda-beda bulannya gitu? Beda semua. Makanya gue bilang. Gue kira misal bulan Juni musim durian semuanya. Enggak. Oh bukan kayak makanya gitu. Makanya gue bilang setahun Indonesia musim durian tuh nggak putus. Oh. Itu pasar nggak tuh? Iya, yang betul. sangat besar kan. Asal lo kuasai semua ya. Iya. Maksudnya dari Sabang sampai Merauke. Itu yang pengen kita bangkitkan mas. Ayolah bulan apa? Kabupaten mana panen durian? Ya kita mungkin tidak usah berbicara ekspor dulu mungkin ya. Iya. Cukupi kebutuhan lokal pasar dulu. Lokal dulu. Iya betul. Sebelah pulau sini musim habis, geser ke sini musim lagi. Cukupi pasar, das. Geser lagi Pulau Jawa, geser lagi Sulawesi, NTT. Iya. Wah nggak putus musim durian. Ya asal memang semua bahasanya petani-petani durian ya benar ya? Iya. Petani-petani durian ini ya harus diberdayakan juga. Artinya beli dengan harga yang baik, bukan jadi buat mereka menderita jadinya gitu kan. Itu oke juga tuh Din. Itu yang sedang gue lakukan dengan. Kalau uji durian boleh gue ikut deh. Oke. Ya. Aman Mas Alif, Mas Sigit ada peserta. Tenang. Benar, gue mau. Tenang. Tapi di mana? Yang dekat aja di Jakarta. Yang durian di Jakarta mana ada orang nanam kebun durian di Jakarta, nggak usah ngaco. Ini kadang-kadang ada udah di store, udah di etalase. Bukan maksud gue Jakarta kayak Jawa Barat atau Jawa Tengah yang daerah sini aja. Ntar gue cariin, pasti ada. Tapi jangan terlalu jauh Din. Enggak, sekitaran ya sini. Ya Bekasi lah. Sekarang aja yuk ke store gue ada tuh di etalase. Ada nanti, serius ya mau ikut ya? Benar. Ya, ikut ya. Bismillah, insya Allah. Oke. Tenang. Ikut semua. Kan nih, ini gue sebenarnya. Ikut semua apa enggak ya? Perkara orang ngomongin durian kan pasti semua berhasrat mas ya. Ini ngapain? Oh mau ikut juga. Ngapain? Beda. Aduh. Heran nih gue demennya kalau ngomongin durian kan begini. Durian itu kan buah kebersamaan, buah kebahagiaan, buah pemersatu bangsa. Betul. Pernah gak lo? Ayo kumpul-kumpul, gue mau makan salak. Enggak ada. Kumpul-kumpul gue mau makan rambutan. Iya. Enggak. Tapi kalau ayo kumpul gue mau makan durian. Iya benar. Datang nggak? Datang insya Allah. Cuma itu buah yang bisa mengumpulkan orang. Iya. Masya Allah. Gitu loh. Atas izin Allah tentunya ya. Iya pasti bismillah. Iya. Gitu, aduh nanti kita ngomong durian ada spesial episode kali ya. Boleh. Maksudnya sambil coba durian ya. Iya. Lebih enak lagi tuh. Aman, ntar gue bawa sini. Ya? Iya. Iya. Bisa mas. Boleh. Aman. Din, oke, selain kegiatan tadi program-program yang lo jalanin, terus ada beberapa yang lain lagi nggak? Sekarang lo lagi ada aktivitas apa lagi selain program-program yang lo jalanin sekarang? Sekarang gue lagi promo film sih mas. Film apa? Film Jomblo Visabilillah. Jomblo Visabilillah. Masih roadshow itulah. Oh masya Allah. Lo jadi siapa di situ? Ya udah jelas lah judulnya apaan. Jomblo Visabilillah. Iya. Jadi jomblo. Namanya siapa? Namanya Ali. Ali karakternya kayak gimana? Karakter Ali adalah jomblo, dia yang mengidap penyakit. Penyakit apa sih? Iya lihat aja nanti deh ya. Aduh. Jadi dia akhirnya jomblo. Ini gue gak dikasih tahu juga nih sama Mario sama siapa gak dikasih tahu penyakitnya apa. Ya, jadi ada sahabatan 4 orang ya pasti jomblo semua itu konfliknya masing-masing. Gua karena gua punya kelainan, si Mas Mario karena sudah sering gagal nikah gitu. Yang ketiga ada Kiron, dia memendam perasaan 10 tahun, nggak berani ngungkapin. Dan ada satu lagi namanya Imron, yang jadi Mas Haji, dia ya karena belum lulus kuliah aja, mamanya nggak boleh macam-macam. Lu lulusin dulu kuliah baru lu mau nikah kerja gitu segala macam. Konfliknya macam-macam. Masya Allah. Dan bukan hanya 4 orang itu, ada konflik orang tuanya juga, terus ada ya gitulah, receh lah mas ceritanya. Receh. Tapi kenapa orang harus nonton film ini? Karena ada gua. Beda kan? Beda jawaban gua beda kan? Ya gimana ya mau jawaban yang soalnya gua gampang keren-kerenan film gua sendiri. Enggak, apa pesan yang lo bisa sampaikan di film ini? Di situ buat gua filmnya yang udah preview, teman-teman juga bilang filmnya ringan. Iya. Sangat ringan, receh.
relate dengan kehidupan sehari-hari, dengan kita para bujangan yang Jones nih, jomblo-jomblo ngenes nih gitu. Jadi tidak semua jomblo nih bisa dipukul rata karena nggak laku mungkin atau ada apa ya, sebabnya tuh masing-masing. Beda, setiap orang punya penyebab kenapa dalam umur sekian kenapa masih belum menikah, kenapa masih jomblo. Ya alasannya masing-masing. Nah di situ diceritakan ada konflik juga antara orang tua, ibu anak, bapak anak, terus ayah ibu. Oh banyak konfliknya. Menyenangkan filmnya. Komedi sih, Komedi ya. Drama, komedi, romance lah. Drama, komedi, romance. Oke. Mudah-mudahan ini ya filmnya bukan kalau misalnya secara bisnis kita bilang laku di pasaran. Amin, insya Allah harus dong. Karena kalau nih ya maksud gue berbicara semoga film yang kita produksi ini semoga baik ya. Semoga baik. Kalau misalnya baik, otomatis insya Allah kalau laku ya kita akan mengeluarkan karya-karya baik yang lain lagi. Oke. Gitu. Jadi ya kalau berbicara bisnis ya perlu untung karena untuk melanjutkan kebaikan itu. Iya. Gitu. Dan setahu gue ini kan produsernya siapa? Ada Mas Justice, Ustadz Erik, Mbak Oki, Bunda Helvis dan itu kan sebelumnya film Loya juga kan ikut terus loh kayaknya. Iya. Nah, yang Haya 1 itu alhamdulillah kita donasikan 2,7 miliar Mas. Masya Allah, kemana? Buat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oh Masya Allah, terus yang film kedua? Yang Haya 2 gue gak tahu berapa. Cuma yang ini. Tapi berapa juta penonton? Yang Haya 1? Haya 1 kalau gak salah 700-an. Tapi udah gede juga itu. Oke. Dan itu pun bisa segitu angkanya kan. Iya alhamdulillah. Ya doain kita di atas 1 juta, di atas 2 juta. Insya Allah kebaikannya. Ya makin banyak donasi yang diberikan amin. Haya kedua? Haya kedua gak tahu gue berapa. Oh oke. Harusnya lu tahu lu pemain gimana sih? Ya gue tidak ikut hitung-hitungan waktu itu. Oh gitu ya. Kalau gue penasaran tuh kayak gitu. Udah berapa ya? Nanti berapa? Kita undang sutradaranya kali ya. Masya Allah. Oke, itu Masya Allah ya. Tapi menarik Duren nih. Kapan ya? Bener ya? Iya. Siapa yang mau ikut Duren? Hah? Beneran? Ini siapa ya? Ini siapa nih? Langsung rame. Duren ya. Jadi nanti waktu Duren gue mau ikut ya. Iya. Okay. Duren kapan kira-kira? Ada dalam waktu dekat ini? Nanti gue tanyain karena gue harus cari yang lagi musim paling dekat mana. Oh awal Oktober. Tapi gue mau ke Kalbar. Awal Oktober di Kalbar lagi musim. Nanti aja kali ya. Yeah. Mohon maaf Ibu Sirin. Nanti kalau Bapak Jawa Wisnu aja, di Jawa aja. Yang deket-deket. Banyak penumpangnya. Iya. Kalau naik pesawat. Rame. Kalau ini satu mobil. Mau nyari di Kalbar durian purbanya yang ratusan tahun banyak. Nah disitulah sisi adventure-nya ada. Titip. Kan bisa di freezer kan? Enggak oke Mas. Enak makan durian tuh di bawah pohon. Iya sih. Gue sering tuh pas di bawah pohon. Jadi kan setiap pohon-pohon durian yang gede-gede di hutan tuh kan pasti ada gubuk ya yang jaga orangnya. Malam gue tungguin sampai ada suara buk. Itu syahdu banget Mas. Syahdu tuh ya? Buk langsung lu cari, lu buka. Paling enak tuh. Hah? Yang paling enak. Oh gitu ya? Oke deh, nanti ya benar ya. Aku penasaran. Gue suka durian banget gue. Siap. Gue tahu lu sering makan durian sama anak-anak sama teman-teman. Banget. Oke, Din, makasih banyak ya. Sama-sama, gue juga makasih. Tentang durian, ini Masya Allah nih. Gue penasaran jadinya, pengen nyoba durian Indonesia yang ada di Indonesia. Terus kedua, thank you juga tadi ngomongin soal nyokap. Aduh, jadi kangen nyokap. Walaupun di rumah tetap ya. Kadang-kadang kalau udah cerita nyokap, bokap, banyak banget bahasanya tuh kesalahan yang gue lakuin ke orang tua gitu ya. Jadi makasih sudah mengingatkan gue kembali ya. Dan gue yakin teman-teman yang lain juga yang lagi nonton juga banyak yang diingatkan akan tentang orang tua juga ya gitu ya. Terus ketiga sukses ya untuk film Jomblo Visabilillahnya. Dan mudah-mudahan itu jadi doa untuk lo tidak jomblo lagi. Amin ya Allah, itu doa gue. Amin. Sekali lagi thank you ya. Sama-sama. Sukses selalu insya Allah dan semoga Allah selalu berkahi kita ya. Kita pamit dulu Din. Yes. Ya, sampai ketemu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.